Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam percobaan kali ini kami akan melakukan praktikum tentang pembiasan cahaya. Nah, di sini alat-alat yang kita gunakan ada senter yang sudah nyala sebagai sumber cahaya. Kemudian ada papan yang terdapat celah sehingga dapat dilalui cahaya, ada balok kaca, dan ada kertas yang dapat digunakan untuk melihat refleksi dari cahaya. Nah, pembiasan cahaya sendiri itu adalah peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena ada perbedaan medium. Nah, kita bisa dilihat pada kertas ini cahaya yang melalui celah. Cahaya yang melalui celah itu bisa direfleksikan dalam kertas putih ini, tapi cahayanya membelok begitu. Kenapa membelok? Karena di sini cahaya melewati dua medium yang berbeda, yaitu udara dan kemudian melalui balok kaca. Ini balok kacanya ada di belakang layar ini ya. Lalu pembiasan cahaya juga disebut sebagai hukum Snellius. Adapun pernyataan hukum Snellius adalah sebagai berikut: sinar datang sejajar sinar datang garis normal dan sinar bias terletak satu bidang datar. Pembagian antara sinus sudut datang sudut bias menghasilkan suatu nilai yang disebut indeks bias. Kemudian ketentuan yang harus diperhatikan dalam suatu pembiasan yaitu yang pertama, jika cahaya datang dari medium kurang rapat, contohnya udara, ke arah medium yang rapat, contohnya air misalkan, maka arah rambat cahaya akan belok mendekati garis normal, sehingga sudut datang lebih kecil dibandingkan dengan sudut bias. Kemudian jika cahaya datang dari medium yang rapat atau indeks biasnya besar ke medium yang kurang rapat, maka arah rambat cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal, sehingga sudut datang lebih besar daripada sudut bias. Demikian praktikum kami, terima kasih. Selanjutnya kami akan melakukan percobaan pembiasan cahaya tapi melalui lensa cembung. Nah, tadi kan kalau pada medium kaca kita bisa lihat bayangan yang dibentuk itu seperti patah. Kemudian kalau untuk cermin cembung, karena pembiasan melalui cermin cembung itu, karena lensa cembung itu bersifat konvergen, maka nanti cahaya yang melalui cermin cembung itu akan fokus di satu titik yang disebut sebagai titik fokus. Nah, cahaya kita bisa lihat di sini ada lilin sebagai sumber cahaya, lilin api maksudnya sebagai sumber cahaya. Nah, cahaya yang datang sejajar lensa, cahayanya akan jatuh pada permukaan lensa cembung, kemudian akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasnya mengumpul pada cermin datar. Itulah sebabnya lensa cembung itu bersifat konvergen atau bersifat mengumpulkan cahaya. Kita bisa lihat kan, ini kalau misalkan dari sini, dari sumber cahaya ke lensa cembung itu sifat cahayanya masih menyebar. Kemudian setelah cahaya melalui lensa cembung, maka kita bisa lihat pada cermin datar ini cahayanya akan mengumpul pada suatu titik. Nah, titik inilah yang disebut sebagai titik fokus, karena di titik inilah tempat berkumpulnya cahaya dari sumber cahaya yang melalui cermin cembung tadi. Demikian. Selanjutnya kami akan membahas tentang difraksi cahaya. Difraksi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Nah, seperti kita lihat di sini alat-alat yang kami gunakan ada lampu TL, kemudian kisi difraksi dan layar. Nah, difraksi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi celah banyak. Nah, berarti karena kita menggunakan kisi difraksi, kita bisa lihat celahnya banyak, sehingga ini bentuk dari difraksi pada kisi atau celah banyak.
Nah, kemudian di sini kita bisa lihat cahaya dari sumber cahaya yang melalui celah akan membentuk cahaya baru yang sifatnya berbeda. Cahaya baru itu artinya cahaya yang keluar setelah melalui difraksi Kisi. Kita bisa lihat cahaya yang terbentuk itu memiliki penampakan berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi sendiri adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam menggunakan ujung intan. Sekian, terima kasih.